G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Bangun pagi-pagi, sungguh senang. Kak Aling kelihatannya ceria sekali. Iya Ada dong apa Kak nih? Heri, ceria dong, senang dong. Lihat nih, kita udah rapi nih, pakai baju sekolah, Kak kayak Heri juga. adik-adik di rumah. Iya. Nah, kayaknya sih Kak Heri tahu nih kenapa Kak Aling ceria sekali hari ini. Iya dong, kita kan mau merayakan hari. Anak, betul kan? Betul Kak Heri, Nah. kita hari ini mau merayakan hari anak loh. Kak Heri, kita ucapin selamat hari anak dulu yuk, Yuk. buat mereka. Kita ucapin sama-sama ya. 1, 2, 3. Selamat hari anak. Buat adik-adik yang ada di rumah. Oke, sebagai anak Tuhan yang baik, sekarang kita mau mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau mengangkat segala puji, hormat juga syukur kita kepada Tuhan. Segala puji, hormat, syukur. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Sekali lagi dengan sikap berdoa. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Mari adik-adik kita bersatu hati di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur kami bersyukur atas kesempatan atas kesempatan untuk beribadah untuk beribadah bersama-sama. bersama-sama. Kami juga bersyukur Kami juga bersyukur diberikan anugerah diberikan anugerah untuk percaya untuk percaya kepada Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. sebagai juru selamat. Tolonglah kami Tolonglah kami agar kami tetap setia tetap setia sampai selamanya. sampai selamanya. Amin. Amin. Nah, Kak Aling, Kak Heri itu merasa sangat bersyukur dan juga sangat bangga loh menjadi anaknya Tuhan. Kak Aling tahu nggak nih kenapa? Kenapa Kak? Nah, Kak Heri percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan. Adik-adik dan Kak Aling juga bersyukur nggak? Bersyukur dong, Kak Lini bangga loh bisa jadi miliknya Tuhan, diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Makanya Kak Lini bangga. Yuk, kalau begitu mari kita ungkapkan perasaan kita untuk menyanyi buat Tuhan. I'm so glad I belong to Jesus. Mari bersama-sama. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus.
ini miliknya Tuhan, kita mau pakai telinga kita untuk dengar firman Tuhan, pakai hati kita untuk menerima firman Tuhan, dan pakai seluruh hidup kita untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, karena kita ini adalah murid-murid kecilnya Tuhan Yesus. Yesus di Xiao Men Tu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada dua kakak yang akan membacakan ayat Alkitab. Kita akan mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus memperlakukan murid-muridnya. Kita dengarkan sama-sama ya. Matius pasal 18 ayat 1-5. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." 马太福音18章1到5节，当时门徒进前来问耶稣说：“天国里谁是最大的？”耶稣便叫一个小孩子来，使他站在他们当中，说：“我实在告诉你们，你们若不回转，变成小孩子的样式，断不得进天国。所以凡自己谦卑像这小孩子的，他在天国里就是最大的。凡为我的名接待一个像这小孩子的，就是接待我。” Mari kita sama-sama berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami siap mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami memakai telinga kami untuk mendengar dengan baik dan hati kami menerima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kakak yakin adik-adik semua yang di rumah adalah seorang murid. Kita semua
bersekolah kan? Adik-adik dari PG, TK 1 sampai 6 semuanya sekolah. Nah, kalau sebagai seorang murid itu apa yang harus dilakukan? Apa tugasnya? Ya, benar ya. Sebagai seorang murid, ya kita tugasnya adalah belajar. Seorang murid adalah seorang yang belajar. Belajar segalanya. Tapi kalau belajar bukan hanya belajar di sekolah saja. Bukan hanya itu. Kita juga bisa belajar di rumah. Nah, sekarang kita mau sama-sama mendengarkan seorang teman kita yang akan memberikan kesaksian. Bagaimana sih dia dari kecil belajar di rumah. Kita sama-sama dengarkan. Halo, saya adalah seorang anak Yahudi. Kami, anak-anak Yahudi, sejak kecil sudah belajar di rumah. Itu dimulai sejak zaman Bapak Musa. Kalian ingat Bapak Musa? Ya, Bapak Musa adalah orang yang menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Di rumah, Papa dan Mama yang mengajari kami. Belajar adalah perintah dari Tuhan. Tuhan ingin orang tua kami mengajar kami berulang-ulang agar kami bisa mengerti firman Tuhan dan mengenal Tuhan dan mengetahui apa saja yang dilakukan Tuhan kepada bangsa kami, sehingga kami bisa menghormati Tuhan dan mengasihi Tuhan. Ini saya kasih tahu tahapan-tahapan belajar anak Yahudi. Pada umur 3 tahun, Papa, Mama sudah mulai mengajari kami tentang firman Tuhan dan membimbing kami agar kami dapat mengasihi Tuhan. Pada umur 5 tahun, kami sudah mulai bisa membaca firman Tuhan. Biasanya Papa yang akan mengajari kami, tapi kadang ada guru yang diundang untuk mengajari kami. Guru itu disebut Rabi. Pada umur 12 tahun, kami sudah disebut anak Taurat. Anak Taurat adalah anak yang sudah dewasa dan sudah bertanggung jawab untuk Taurat Tuhan. Kami belajar terus sampai umur 30 tahun. Saat 30 tahun kami dapat mengajari orang lain dan kami bisa menjadi guru atau rabi. Udah dulu ya. Ini sudah waktunya saya belajar. Dadah. Nah, kita sudah melihat inilah adalah tahapan-tahapan belajar anak Yahudi dari usia 3, 5, 12. Setelah itu mereka akan menjadi anak-anak Taurat. Tetapi tidak hanya berhenti di situ loh adik-adik. Mereka akan terus belajar dan belajar sampai usia mereka 30. Saat mereka usia 30, mereka sudah akan boleh mengajarkan orang-orang lain. Dan mereka menjadi guru. Wah, keren ya, luar biasa ya adik-adik. Nah, itulah bagaimana anak-anak Yahudi belajar. Terus dari Alkitab, kakak akan memberitahu bagaimana ada satu orang yang selalu dari kecil dia juga belajar firman Tuhan. Siapa dia? Dia adalah Timotius. Timotius yang belajar firman Tuhan sejak dari kecil. Apa kata Paulus? Surat Paulus kepada Timotius. Paulus berkata kepada Timotius, ingatlah bahwa dari kecil kamu sudah mengenal yang namanya kitab suci. Kitab suci yang memberikan hikmat, yang akan menuntun kamu kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Itu adalah kata Paulus kepada Timotius. Nah, kalau bicara Timotius belajar dari kecil firman Tuhan, pasti ada orang yang mengajarkannya juga kan? Siapa dia? Wah, ternyata si Timotius kecil ini dari kecil dia diajarkan oleh mamanya sendiri dan neneknya. Siapa yang tahu nama mama Timotius siapa? Ya, nama mamanya Timotius adalah Eunike. Neneknya bernama Lois. Nah, Timotius sudah belajar dan belajar. Dia menjadi anak yang baik. Dia belajar dengan giat. Sampai pada akhirnya si Timotius bertumbuh dewasa dan dia bertemu dengan Paulus. Dan dia menjadi murid si Paulus. Dan mereka berdua akhirnya
bersama-sama mengabarkan tentang firman Tuhan. Nah, kita sudah melihat bagaimana Timotius belajar firman Tuhan dari kecil. Dia menjadi seorang murid. Adik-adik juga yang di rumah adalah seorang murid kan? Tetapi ingat, bukan hanya murid di sekolah. Kita bukan hanya murid di sekolah yang hanya belajar matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PPKN dan lain sebagainya. Tetapi kita juga adalah murid Yesus Kristus. Murid Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini dia. Kita tetap membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan inilah kita diajarkan bagaimana kita menjadi seperti Yesus. Kita mau belajar bagaimana sih cara Yesus mengampuni, sifat Yesus yang mengampuni, mengasihi orang-orang yang di sekitar, memaafkan orang-orang yang bersalah, mengajarkan orang-orang, mengasihi, dan semuanya. Itu adalah yang diajarkan oleh firman Tuhan. Nah, kita juga bisa bagaimana berbicara seperti Yesus berbicara kepada orang lain. Itu semua yang diajarkan oleh Alkitab, firman Tuhan itu sendiri. Nah, jadi adik-adik, kita mau belajar lewat firman Tuhan. Jadi sekarang kita mau sama-sama mendengarkan bagaimana ada kesaksian dari 2 murid Kristus. Kita mau sama-sama mendengar dan menyaksikan. Halo, saya adalah Petrus, salah satu dari murid Tuhan Yesus. Saya pernah melakukan kesalahan. Saya pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Saya berbohong. Saya bilang saya tidak kenal dengan dia, yaitu Tuhan Yesus. Pada waktu itu saya sangat menyesal. Saya telah menyakiti hati Tuhan Yesus yang adalah guru saya. Kemudian saya akhirnya mengakui kesalahan saya. Saya bertobat. Kemudian saya bersama murid-murid yang lainnya pergi memberitakan Injil di Yerusalem pada hari Pentakosta. Begitu banyak orang yang percaya kepadanya dan mereka dibaptis. Saya Petrus, dari seorang yang pengecut menjadi seorang yang pemberani. Nah, apakah kalian seorang yang pemalu? Tidak berani bersaksi bagi Kristus? Mari berdoalah, mohon kepada Tuhan agar Ia memberikan kekuatan dan keberanian sehingga kalian bisa memberitakan Injil, memberitakan Kristus kepada orang-orang di sekitar kalian dan keluarga kalian. Halo, saya adalah Yohanes. Saya mempunyai saudara bernama Yakobus. Saya dijuluki sebagai Son of Thunder atau anak guru. Kalian tahu nggak kenapa aku dijuluki demikian? Karena aku orangnya emosional. Aku orangnya cepat marah. Aku orangnya meledak-ledak. Nah, suatu hari aku berkata kepada guruku, Tuhan Yesus, Guru, tadi kami melihat seseorang yang mengusir setan dalam namamu. Terus kami cegah karena dia bukan pengikut kita. Tetapi Tuhan Yesus menjawab kami, nah, jika dia tidak melawan kamu, maka dia adalah bagian dari kita. Seperti itu. Nah, ada lagi. Suatu hari kami mau pergi ke Yerusalem. Kami berjalan dan kami mau singgah di salah satu desa di Samaria. Nah, orang-orang di sana tidak mau menerima Tuhan Yesus. Saya dengan Yakobus sangat kesal, sangat marah. Lalu kami berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, apakah perlu kami memanggil api dari langit untuk membinasakan mereka? Tetapi saat itu Tuhan Yesus malah menegur kami. Oh iya, ada lagi. Waktu itu Tuhan Yesus dipaku di atas kayu salib. Tuhan Yesus
malah menyerahkan mamanya kepadaku. Kenapa? Karena aku sudah berubah. Aku menjadi orang yang penuh dengan kasih sayang. Aku juga menulis 1, 2, dan 3 Yohanes, yaitu surat kasih. Nah, aku juga mengajarkan tentang mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Aku menjadi rasul kasih yang terkenal. Nah, mari kita saling mengasihi karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Barang siapa yang berkata, aku mengasihi Allah, tetapi dia membenci saudara-saudaranya, maka dia adalah pendusta. Nah, karena jika orang yang membenci saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin bisa mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadilah pengikutku, sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Yes! Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Yes! Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah, sekarang coba adik-adik di rumah sama-sama coba berdiri. Kita sama-sama ulangi peragaannya ya. Adik-adik dengan lantang mengucapkan ayat hafalan ini. 1, 2, 3. Jadi sudah? Ya. Kita sama-sama ucapkan sekali lagi dengan peraga. 1, 2, 3. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ya, adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur mempunyai Tuhan yang luar biasa. Kami mau menjadi murid-murid Kristus yang baik, yang menyenangkan Tuhan. Ajar kami bagaimana kami menjadi murid Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Kak Heri, Kak Lina mau loh jadi anak Tuhan Yesus yang setia, rajin belajar firman Tuhan, berdoa dan melakukan firman Tuhan, kayak firman Tuhan yang tadi. Kak Heri juga mau dong jadi murid Tuhan dan juga di rumah membaca Alkitab, mengenal Tuhan lebih banyak dan juga pastinya mau jadi yang setia. Kalau gitu adik-adik di rumah mau nggak? Mau kan? Nah kalau gitu yuk sama-sama kita mau berjanji jadi anak Tuhan yang setia. Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal
persembahan. Seperti biasa, persembahan bisa dilakukan 2 cara. Nah, kakak punya pengumuman nih. Adik-adik dari awal Juli pasti sudah punya kelompok kecil yang baru kan? Sudah ada kakak yang baru, bahkan mungkin ada teman-teman yang baru juga kan? Nah, jangan lupa ya, minggu ini ada pertemuan kelompok kecil sama kakaknya, sama teman-temannya. Oke, jangan lupa diikutin pertemuan kelompok kecil kalian ya. Nah, ibadah kita sudah mau selesai. Sebelum kita menerima doa berkat yang dipimpin oleh Ibu Maria, mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Kita lipat tangan, kita berlutut bersama-sama. Ikuti Kak Heri. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, akan kesalahan kami, seperti kami juga seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. kepada kami. Dan janganlah membawa kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. daripada yang jahat. Karena Engkaulah Karena Engkaulah yang empunya yang empunya kerajaan kerajaan dan kuasa dan kuasa dan kemuliaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Anak-anak, Ibu akan pimpin doa berkat. Mari dengan sikap yang hormat. Tutup mata dan lipat tangan. Semoga anak-anak diberkati. Semoga anak-anak bertumbuh menjadi baik Allah di dalam Yesus. Di dalam Yesus, anak-anak turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Amin. Oke, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Oke, bye-bye semuanya.